Tapi salah. artinya Abe ngomong kayak gini mau menunjukkan bahwa ada sisi yang bisa mendengarkan dari Pak Dudung dan ada sisi kerasnya juga gitu. Betul. Kalau menurut saya seorang yang memiliki jiwa seni, seorang seniman, dia seorang yang kreatif. Menurut saya itu akan jadi modal beliau ketika beliau menjabat sebagai kepala kantor staf presiden. Dan bagaimana beliau secara kreatif, aktif, proaktif tentu mendengarkan apa yang menjadi perbincangan terhadap program-program pemerintah, utamanya program-program lokomotif Pak Presiden. Sehingga beliau akan lebih aspiratif, satu, yang kemudian harapannya lebih solutif juga, memberikan advice langsung kepada Pak Presiden. Ekspektasi kan seperti itu. Bagaimana kemudian Pak Dudung, seorang jenderal dalam karirnya sebagai seorang kepala staf angkatan darat, yang punya kemiripan juga dengan Pak Presiden kita yang berlatar belakang militer, bisa memberikan nasihat yang barangkali amplifikasinya lebih didengarkan, amplifikasinya lebih bisa dikonversi menjadi satu keputusan yang lebih baik. Gitu Kalau menurut saya sih itu menjadi warna tersendiri bagi beliau, dan menurut saya orang yang kreatif juga sportif. Di balik bahwa beliau itu punya rekam jejak, dulu ada disebutkan Jenderal Baliho, lain sebagainya kita pernah tahu bagaimana kemudian ketika beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya saat itu itu juga dianggap terlalu keras, tegas, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, beliau membuktikan bahwa hari ini beliau tetap eksis, beliau tetap, sebelumnya beliau kan utusan khusus presiden bidang pertahanan. Tapi menurut saya, sosok Pak Dudung aja ada di sana yang mungkin bisa memberikan advice terbaik. Bagaimana keadaan geopolitik hari ini bisa mengaruhi kebijakan dalam negeri. Kira-kira gitu. Kalau saya melihat memang peran komunikasi memang menjadi titik sentral reshuffle kali ini Tapi yang jelas, ketika selama ini jubir itu diampu, misalkan ada Mensesnek, ada Bakom, dan KSP, saya berharap kehadiran orang-orang baru ini bisa mengaktifasi jubir-jubir yang ada di kementerian juga, supaya bisa menjelaskan kebijakan yang teknis, taktis, agar publik tidak bingung, agar tidak ada disinformasi, fitnah, dan hoax lagi. Jadi jubir-jubir kementerian ini harus secara detail menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh misalkan kebijakan BBM. Ketika BBM dibatasi 50 liter per hari, itu selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan gimana? Kemudian dijelaskan juga stok kita aman nggak? Informasi ke masyarakat. Jadi harus jelas detail, karena kan sehari-hari kita butuh kejelasan semacam itu. Kita ngantri di SPBU, diisi, nggak boleh lebih dari 50 liter misalkan. Terus kapan saya boleh? Besok, oke besok. Ini sampai kapan? Oke 2 bulan. 2 bulan setelah ini gimana? Kan kita butuh kejelasan semacam itu. Nah, Bakom, KSP, ataupun yang lain, itu kan makro banget. Nah, saya berharap ketika Pak Dudung tampil, Pak Kodari, Huda Hasan, itu bisa memastikan seluruh kementerian punya jubir yang aktif, atraktif, agile, dengan situasi dan kondisi seperti sekarang. Yang geopolitik, geostrategis penuh dengan ketidakpastian. Aktif medsosial gitu ya? Dibalesin tuh komen-komen. Benar. 1-2 komen aja tuh. Komen di akunnya misalkan Kementerian SDM, dibalas 1-2 komen aja. Itu kan sangat mengena bagi masyarakat. TikToknya aktif, tapi kok nggak dibalesin komennya? Ada yang denger nih keluhan kita gitu jangan kuping tipis lah. Jadi pemerintah juga Ini juga menarik ketika bagaimana mereka bereaksi Ini tentu perlu penekanan redaksional di sini Cakri dari Nusantara TV. Bahwa kita tentu akan mengawal bagaimana kinerja menteri-menteri baru ini. Bagaimana posisi-posisi yang mereka tempati hari ini. Kita akan melihat gebrakan-gebrakan apa saja yang mereka akan lakukan. Tentu gebrakan-gebrakan ini, yang namanya gebrakan pasti akan ada persinggungan. Akan menyebabkan orang lain juga tidak suka apa yang dikerjakan. Kira-kira demikian. Dinamika itu kan selalu ada gitu. Dan bagaimana mereka bisa come up with that, manage dengan keadaan itu, menurut kita disitulah yang akan menjadi penilaian publik. Ketika kita ingat Purbaya hadir di awal-awal, kemudian apapun yang dia lakukannya, dia rasa bersinggungan dengan banyak orang, dengan rasa percaya diri tinggi dan lain sebagainya. Cemoohannya juga banyak begitu tapi dia jalan saja. Saya rasa tidak sedikit instansi yang mempertanyakan apakah memang seperti ini cara komunikasi pemerintah. Tapi in the end of the day, publik banyak yang simpatik. Lepas bahwa hari ini mempertanyakan mana hasilnya Pak Purbaya gitu Saya mengutip sih apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad. Dalam satu forum di ITB, sekalipun memang ada gesekan di sana saya nggak mau highlight soal sana tapi saya mau highlight apa yang dia sampaikan ketika waktu itu launching Probonomics. Ia mengatakan bahwa kalau kita kritik kritik lah, ia mengajak mahasiswa untuk kritik kok. Tapi kapan gerakan-gerakan LSM, gerakan-gerakan mahasiswa dan sebagainya itu memberikan waktu kepada Pak Presiden, kepada kabinetnya untuk membuktikan kerja-kerja mereka, kan kira-kira gitu. Tapi in the end of the day kan masyarakat yang bisa menilainya. Jadi menurut saya, kita media sebagai pengawal demokrasi dalam hal ini, kita akan melihat, mengamati, dan
saya cuma harap satu nih Cakri ya, jangan sampai ada viral-viral nggak penting itu loh. Iya. Ya itu yang itu membuat dia. orang hari ini tuh cepat jatuh gitu. Nah, makanya tadi KSP juga harus bertindak juga kalau memang bukannya mengklarifikasinya itu biar clear gitu ya. Jadi menurut saya harus hati-hati gitu. Oke. Harus hati-hati dalam bertindak, tentu hati-hati dalam berbicara, bagaimanapun harus cepat dan responsif terhadap persoalan publik yang hari-hari ini hadir depan mata. Saya cuma satu ya permintaan kita. Ya kalau dikritik media ya jangan kuping tipis lah. Kira-kira gitu. Oke, sebagai penutup mungkin saya nggak nembak kata-kata hari ini gitu. Dengan adanya reshuffle ini, ada Avengers baru ini bergabung rapat begitu ya. Kita kan maunya ada sesuatu yang bisa dihasilkan dengan reshuffle. Sebenarnya kalau mau bilang biar waktu yang berbicara udah bosen sih, karena kayak masyarakat kayak nyalahin waktu lagi gitu. Tapi merekanya memang do something nggak? Apa yang biar kali ini benar? Ini udah sequel keempat. Betul. Gitu loh. Jadi reshuffle-nya udah terjadi. Iya. Orang-orangnya sudah ada. Nah, saya kira memang ini waktunya seluruh ya anggota kabinet paham bahwa presiden menuntut kerja optimal dari mereka. Jadi kalau saya setelah reshuffle kali ini, kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi lagi, ya mau nggak mau harus diganti semua. Dan harapannya ini bisa menjadi arahan kita membuat, dalam tanda petik, zakon kabinet itu. Jadi ya pelan-pelan yang memang nggak bisa kerja diganti orang yang mau kerja. Pelan-pelan, zakon kabinet sekarang ya sebenarnya. pelan-pelan kalau memang ini nggak efektif bidangnya, ya sudah dirampingkan lagi. Pelan-pelan kalau misalkan ini nggak maksimal kerjanya, partainya dirasionalisasi lagi. Kalau memang tidak mungkin dikeluarkan ya direposisi saja. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dibuat lebih efektif, lebih efisien. Karena apa? Karena semakin kesini kan tuntutan kepada presiden, pemerintah cukup tinggi. Dan maaf, ketika misalkan presiden mau maju lagi di periode kedua, maka harus dipastikan kepuasan di bidang ekonomi harus terus membaik. Kalau tidak, penyangga itu akan membuat ya elektabilitas presiden akan gamang. Seperti itu. Bahkan mencoba yang out of the box juga nggak apa-apa kalau ternyata dia mumpuni begitu ya. Betul. Apalagi kalau dia punya track record yang panjang kan. Ya, ditarik aja. Saya yakin banyak orang-orang yang kompeten, orang-orang yang kredibel, yang memang fokusnya jelas, kerjanya tuntas, itu dilibatkan kembali. Kalau memang yang sudah diberi kesempatan, orang-orang ini nggak maksimal seperti itu. Ya mau nggak mau, ya sudah. Kalau kata Elsa, let it go ya. Let it go, diberikan posisi lain. Ya dirangkul, tapi diberikan posisi lain, tapi jangan menteri. Tapi jangan wakil menteri. Ini posisi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, harus benar-benar kerja. Kalau lo masih mikirin yang lain, out, seperti itu. Saya akan muterin lagu Elo ya. Pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Gue intro dulu deh. Oke. Iya, karena dari situ kita bisa belajar sesungguhnya buat siapapun ya jangan kecil hati dari peristiwa hari ini, yang hilang atau yang pergi bisa kembali. Bahwa orang yang tidak dalam posisi hari ini sekalipun, bahkan mungkin yang sudah ada di ini udah 4 kali ya. 5 kali bah. 5 kali bahkan ya. Mungkin yang dulu pernah akan bisa kembali lagi. Atau kita akan lihat barangkali ada sesi atau episode berikutnya dalam reshuffle hari ini. Karena kan publik menunggu-nunggu. Tadi sudah menarik betul. Kita harus highlight juga bahwa hari ini kan persoalan ekonomi, bagaimana fiskal kita dan lain sebagainya. Ya, tentu kan stressingnya di sana. Publik tadinya berharap di level itulah presiden melakukan terobosan lewat pergantian pemainnya. Kira-kira begitu. Kalau misalnya ada permainan sepak bola ya, tadi penggemar Juventus saya Arsenal gitu ya. Kalau dalam kita tertinggal ya, misalnya kebobolan lain sebagainya, atau ya kita tanding nggak menang-menang, mungkin saatnya berganti pemain dan memasukkan orang-orang yang lebih kompeten di sana. Setidaknya dia ngaku kita main nggak menang-menang. Arsenal soalnya. Aduh. Ups, kita tunggu. Masih ada pertandingan berikutnya. Satu lagi sih. Oke, singkat nih, singkat. Publik itu punya ekspektasi tinggi ya. Jadi menurut saya inilah saatnya gunakan kesempatan para menteri untuk buktikan diri. Oke. Reshuffle nggak mengapa berulang kali, tapi kita lihat buktinya nanti ya, gitu ya. Semoga lebih baik ya. Semoga lebih baik. Thank you banget. Sama-sama. Bang Abbas sudah datang. Sama-sama. Be, besok nanti episode berikutnya bareng Abe lagi nih. Tergantung saya masih benar atau enggak. Atau siapa tahu masih banyak teman-temannya Abe yang nanti bisa Tapi kasih tahu biar siapin kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Giliran saya pantun kali ya. Langit senja berwarna jingga. Cakep. Angin berhembus terasa damai. Cukup sekian dari meja redaksi. Tetap cerdas menyikapi informasi. Biar makin ngerti. Bye. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Sama-sama.